Dalam penyidikan dugaan korupsi proyek ruang terbuka hijau di Kabupaten Mukomuko, Polres Mukomuko menetapkan 2 orang sebagai tersangka proyek Dinas Lingkungan Hidup ini. Keduanya yakni BY, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, dan IW, Direktur CV Fafa yang menggarap proyek tersebut. Berkas tahap 1 kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian keuangan mencapai 640 juta rupiah, lebih dari nilai kontrak mencapai 936 juta rupiah lebih. Dalam penyidikan yang telah dilakukan sejak tahun 2024 tersebut, polisi menemukan serangkaian penyimpangan. Diduga proyek tersebut telah melanggar aturan sejak tahap lelang serta adanya pemalsuan tanda tangan surat dukungan alat yang mencatut dokumen K3 milik perusahaan lain. Pelanggaran hukuman yang terjadi pada tahap pekerjaan, Direktur CV Fafa IW diduga tidak menggunakan peralatan dan bibit tanaman sesuai dokumen penawaran. Sejumlah item pekerjaan juga dikerjakan asal jadi dan menyimpang dari spesifikasi teknis. Pemeriksaan ahli mengungkapkan mutu paving block dan beton meningkat jauh di bawah standar. Tanah dasar yang digunakan juga gembur sehingga paving block berpotensi amblas dan bergelombang. Hasil audit Inspektorat Provinsi Bengkulu pada 12 Desember 2025 lalu menghitung kerugian negara mencapai Rp640.078.085. Disampaikan Kapolres Mukomuko AKBP Riki Krismawardana, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal terkait dalam KUHP. Pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen kontrak, berkas pencairan, dokumen pengadaan, rekening koran, bukti transaksi perbankan dan dokumen pendukung lainnya. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian untuk barang bukti ya, itu berkas kontrak, kemudian berkas SP2D perencanaan, berkas SP2D uang muka, pengawasan, retensi, rekening koran dan lain-lain dirinci oleh Pak Kasat SP. Untuk rencana tindak lanjut di sini berkas sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan menunggu petunjuk dari JPU Kejaksaan ini. Dwi Anggi Saputra, RBTV melaporkan.